Saya mau pasang charger ya, buat charger di motor. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya Arke97, channel otomotif untuk pemula. Nah, di video kali ini saya mau pasang charger ya, buat charger di motor. Itu bahan-bahannya apa aja sih? Ini bahan-bahan yang saya pakai. Satu, power outlet. Ini udah saya pasang ya power outletnya. Ini pasang di sini, dibolongin. Udah itu, ini murnya power outletnya. Ini pasang aja. Terus kabel. Ini kabel saya belinya beda-beda buat biar nggak bingung kabel positif sama negatifnya. Terus skun kuningan atau terminal kalau nggak salah namanya, terminal kuningan kayak gini. Sebenarnya butuh yang gini aja ya sebenarnya. Terus juga tempat sekring, dan yang terakhir buat colokan USB-nya. Nah, kenapa saya pakai sekring? Karena ditakutkan nantinya kalau misalkan ada konslet, biar sekringnya aja yang putus, nggak langsung ke handphone. Oke, kita mulai pasang. Oke teman-teman, nah gini hasilnya ya. Oh ya, buat video pemasangannya nggak saya videoin karena lama, makan waktu sih sebenarnya. Nah, ini terus saya pasang gini. Oh ya, kalian jangan ini ya, jangan lupa di sana, di sini ada apa namanya, plus minusnya, kutub positif dan kutub negatifnya. Nah, di sini kutub positif, di sini kutub negatif. Tadi kalau nggak salah sebelum dipasang juga saya udah giniin ya, saya udah ngeliatin ya kutubnya. Nah, buat jalur positif ini saya ngambil di kontak yang warna hitam. Di sana di kontak yang warna hitam, bukan di positif kontaknya, di negatif kontaknya. Jadi pas kontak on baru ini aktif. Sebelum itu lewat sekring dulu ya, dari kontak ya, dari arus kontak ke sekring, baru disalurkan ke sini. Nah, buat groundnya itu saya ngambil di sini, ngambil ke sini. Nah, ada bracket kayak gini, langsung aja di sini saya pasang skun semua biar rapi. Saya tambahin heatsink atau selang bakar, jadi nggak kelihatan kabelnya ya. Ini berhubung screennya belum beli, lupa belinya, kita tes pakai ini. Jadi nanti ini ditempelin ke sini, tancapin aja. Buat pengetesan di handphone kayaknya belum bisa ya ngetesnya medionya, soalnya handphonenya baru satu. Nah, ini tapi ini ada, kalau nggak salah, pengatur suhu sih. Nah, ini kita lihat hidup atau enggak. Nah, ini hidup. Tapi kayaknya ini voltmeter ya yang tadi, soalnya sama sih, sama-sama yang di sini tadi. Oh ya, buat video voltmeternya saya bikin di video selanjutnya. Nah, oke, berhasil. Nah, 12,4 di sini 12,3, beda 0, oke teman-teman. Ini tambahan ya, buat kalian yang mau pasang charger pakai power outlet, bukan pakai yang langsung charger yang kayak di motor-motor
biasanya orang pasang ya, yang di setang di mana itu yang langsung chargernya. Nah kalau misalkan yang kalian dari power outlet, ini ada info dari saya, sedikit info. Saya ini pakai yang model kayak gini, tempat USB nya buat dicolokin ke power outlet. Nah di sini kan ada keterangan ya, keterangan inputnya sama output. Inputnya ini DC 12 volt sampai 24 volt, jadi untuk mobil sama motor. Terus outputnya itu di 5 volt 3,1 ampere. Nah kalau misalkan kita mau pasang charger mulai dari ini sampai ke kabel chargernya atau kabel USB lah. Nah ini kita harus lihat spesifikasinya dulu, karena saya itu pakai dua kabel ini. Itu spesifikasinya kalau dari kepalanya ini spesifikasinya itu 1 ampere outputnya. Jadi kabel ini ya asumsi saya ini 1 ampere keluaran outputnya 1 ampere. Terus saya pakai yang kabel charger punya adik saya yang outputnya itu 2 ampere. Nah outputnya 2 ampere itu beda dalam hal pengisian, ada plus minusnya semua. Nah yang ini minusnya itu ya lama sama kayak biasa lah sih sebenarnya, lebih lama daripada yang 2 ampere. Ini yang 1 ampere. Kalau misalkan yang 2 ampere itu bisa, kalau nggak salah sih 2 kali lebih cepat atau 1,5 kali lebih cepat dari pengisian yang ini, karena saya udah nyobanya sendiri dengan jarak waktu tempuh bukannya jarak tempuh, waktu tempuh yang sama. Nah plusnya, minusnya tadi kan ini lama ya. Nah plusnya itu yang saya rasain kalau pakai yang 1 ampere itu enggak terlalu ngurangin daya aki yang terlalu signifikan. Karena saya pakai, kalau kemarin itu kondisi mesin mati tapi udah dihidupin, karena saya pakai speedometer Suzuki Satria F, jadi kan full LED. Nah dihidupin itu 15 menit atau 20 menit itu enggak kurang sama sekali, karena aki saya itu pakai udah lama juga sih sebenarnya, tegangannya itu 12,2. Nah itu enggak kurang sama sekali 12,2. Sampai dihidupin pun ya kalau misalkan dihidupin naik mentok 14,4. Nah itu tadi kalau misalkan kita pakai yang charger 1 ampere. Terus kalau misalkan kita pakai charger yang 2 ampere itu 1,5 kali atau 2 kali lah lebih cepat daripada charger yang 1 ampere ini. Nah terus minusnya itu kebalikan dari plus kabel ini. Jadi dia itu daya yang diserap dari aki buat ke kabel ini itu lebih gede, karena saya udah pernah coba itu 10 menit aja udah berkurang. Itu dari 12,2 kurangnya 12,1 12 gitu. Jadi 12,1 yang saya lihat di voltmeter 12,1, terus naik turun di antara 12,1 dan sama 12,2. Itu kondisi mesin mati. Nah itu tadi plus minusnya kalau misalkan kalian mau cari. Nah terus juga di sini kalau misalkan kalian mau kalian lihat ya. Nah jadi kalau misalkan kalian pakai, mungkin ada yang 5 ampere kabelnya atau mungkin yang lebih dari spesifikasi ini, ya mentok-mentoknya di sini mentok-mentoknya, karena ini kan spesifikasinya 3,1 ampere ya. Nah kalau misalkan kita pakainya kabel yang gede, itu ya keluaran paling gede di 3,1, jadi mubazir gitu. Kalau misalkan kalian pakai yang nah jadi itu dari power outlet, kita tentuin dulu yang bagian ininya, bagian kepala ya ngomongnya, kepala charger buat dicolokin di power outletnya.
berapa keluarannya. Terus baru kita bisa tentuin kabel USB yang spesifikasinya di bawah output kepala chargernya kayak gitu. Nah mungkin itu aja tambahan buat kalian semua. Oh ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya ya, buat dukung channel ini biar lebih berkembang lagi. Oke, see you next video. Bye bye.